Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Unwim semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Saya yang bertugas sebagai host pada video kali ini, Bayu Jaka Magistra, senang sekali bisa menampilkan berbagai informasi terkait Universitas Winaya Mukti kepada Sobat Unwim semuanya. Oke, baiklah. Pada video kali ini, saya kedatangan tamu seorang pemuda kasep ya, luar biasa, yang saat ini diberi amanat sebagai Gubernur BEM Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti periode 2023-2024. Tanpa berlama-lama lagi, Sobat Unwim, kita sambut saja Akang Gubernur BEM Fakultas Unwim 2023-2024. Silakan, Kang. Oke, baik. Nah, betul kan? Saya bilang kasep ya, kasep luar biasa, incaran para mahasiswi dan juga dosen wanita mungkin ya, asik. Oke, baik. Akang Gubernur BEM, silakan perkenalkan kepada Sobat Unwim semuanya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Pertama-tama mungkin perkenalkan, nama saya Sandi Supriyatna, saya dari Prodi Agroteknologi 2020. Di sini saya sebagai Gubernur BEM Fakultas Unwim periode 2023-2024 di kabinet saya sekarang, kabinet expert. Terima kasih. Oke, good. Jadi namanya adalah Kang Sandi Supriyatna dan beliau itu Prodi Agroteknologi ya, angkatan 2020. Dan nama kabinetnya adalah Kabinet Expert. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja ya, sahabat Unwim, kita korek nih apa saja program kerja, lalu juga visi misi dan sebagainya dari Kang Sandi Supriyatna beserta Kabinet Expertnya. Oke, Kang Sandi. BEM itu kan singkatan dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya. Jadi pada dasarnya, Sobat Unwim semuanya, BEM adalah organisasi di universitas yang mewakili dan mengelola kepentingan mahasiswa ya di tingkat fakultas atau universitas. Nah, mungkin Kang Sandi sebagai Ketua BEM bisa menjelaskan lebih lanjut atau membreakdown lebih lanjut apa yang akan Kang Sandi lakukan ya untuk mewadahi kepentingan dan juga aspirasi dari mahasiswa. Silakan Kang Sandi. Izin ya Pak, izin menjawab buat saya sendiri, termasuk ke dalam program kerja saya buat aspirasi mahasiswa. Itu ada program kerja saya yang disebut Radio Kema. Nah, menarik. Rencana kami buat Radio Kema ini itu diadainnya sama Kominfo. Kominfo itu nama dari badan humasnya dari BEM, namanya Kominfo. Okay. Itu dinangin sama Kominfo sendiri. Nah, mereka mau mengadakan Radio Kema, itu isinya tuh ya audio, tapi itu wawancara mau sama dosen, mau sama gubernur BEM, itu mau sama ketua himpunan dan lain-lainnya gitu Pak. Buat itu mau dimasukin aspirasi wadah buat teman-teman yang ada di Faperta ini, buat mengaspirasikan semua asa yang yang mau diusung lah istilahnya Pak, dari mahasiswa kayak gitu. Nah, kami mewadahinya di situ. Oke, itu Radio Kema ya. Buat atau mungkin narasi gampangnya bisa menjadi wadah meluapkan unek-unek gitu ya mungkin ya Kang Sandi. Unek-unek kepada dosen mungkin atau pejabat terkait. Oke, itu program yang pertama, Radio Kema. By the way, untuk format Radio Kema itu apakah formatnya podcast, recorded, live, atau bagaimana Kang Sandi? Nah, rencana tuh dari kita tuh sebenarnya mau collab sama Humas sendiri. Semisal dari kita ada audionya, tapi dari Humas itu mau dipodcastin. Ya, itu balik lagi ke Humas nanti di kebijakannya kayak gimana, sistemnya kayak gimana. Nah, dari kami mah cuman nanti masuknya audionya aja Pak. Audionya aja yang nanti disebar gitu buat audionya. Itu tuh sebenarnya kerjasamanya tuh dari bidang Kominfo sama bidang Kastrad. Nah, soalnya di sini bidang Kastrad dan Advokesma sendiri menangani tentang hal aspirasi juga Pak dari mahasiswa buat ya kelembagaan yang lain halnya Pak. Oke. Siap. Wah, menarik sekali ya. Radio Kema tuh Sahabat Unwim ya. Jangan lewatkan, nanti akan segera tayang
Mungkin nanti lewat Spotify atau bagaimana Kang Sandi? Ya, rencana dari kami itu ada di Spotify, Wis, mantap. ada juga yang di apa namanya tuh di website BEM juga Pak. Oh, bikin website? Iya, Wis, ada. mantap. Wah, saya pribadi nggak sabar ya ingin mendengarkan Radio Kema itu sepertinya akan menarik sekali. Oke, itu program Kabinet Expert yang pertama, Radio Kema. Mungkin ada program lain? Silakan Kang Sandi. Program dari BEM sendiri ada lagi satu lagi buat menambah mahasiswa tuh jadi berkaryanya itu makin menambah Pak. Ada apa namanya tuh program kerja webinar Pak. Webinar di sini mengarahkan si mahasiswa buat berkarya Pak. Soalnya di sini webinar masuknya webinarnya tuh tentang pematerian tentang mengedit di kewirausahaan Pak. Soalnya yang di ngadainnya itu ekrab Pak. Ekrab dari Ekonomi bidang kreatif. ekonomi Oke, kreatif. oke. Dari kita tuh ya masuknya ke editing kan Pak, editing dari Photoshop yang kayak gitu. Nah, buat pemateriannya juga kita udah ada itu dari apa namanya tuh artik Pak, artik yang ngisinya tuh dari artik dari ketua artik Sumedang Pak. Itu Artik. buat Oke. buat apa namanya tuh webinar itu buat pelatihannya kayak gitu. Oke. Baik, Artik ya. Oke, terus terang, sahabat Ulim, saya belum mengetahui ya. Artik itu singkatan dari apa, atau sebuah organisasi atau apa? Jadi Artik itu Pak sebuah organisasi tentang komunikasi Pak. Kayak humas lagi Pak kayak gitu. oke. Tapi ini di seluruh Jawa Barat. Oh. Nah di kita juga ada anggota dari Artik sendiri itu Kang Samsul sekarang. Samsul. Kang Samsul itu masuk di bidang Kominfo Pak. Nah buat Artik itu juga Kang Samsul yang menangani ke Artiknya Pak kayak gitu. Oke. Yang sebagai jembatan ke Artik ya, Iya. sehingga bisa menjadi pemateri Iya, di acara webinarnya. Oke, menarik ya. Karena dunia mendesain itu sekarang lagi happening ya Kang Sandi ya. Jadi pemuda milenial diharapkan memiliki kemampuan mendesain. Apalagi hubungannya dengan kewirausahaan ya. Iya. Mendigitalkan produknya itu membutuhkan skill mendesain juga. Oke, menarik. Ya, itu adalah 2 program kerja dari Kabinet Expert ya, BEM Kabinet Expert di tahun 2024 ini. Mungkin Kang Sandi bisa kasih bocoran untuk Kema itu kapan, Radio Kema ya, Radio Kema itu kapan on air-nya, on air. Dan juga webinarnya kira-kira kapan tanggal mainnya gitu ya. Ya, rencana dari kita tuh sebenarnya Pak udah mau sekarang Januari, tapi kenyataannya sekarang nggak bisa dijalanin sama kita. Jadi kita tuh ada di bulan Februari Pak buat Radio Kema sama webinar itu sendiri. Karena sekarang tuh kita tuh lagi hangat-hangatnya tentang presiden mahasiswa. Jadi good. hangat-hangatnya tentang presiden mahasiswa. Nah, mungkin itu tuh belum bisa terlaksana karena ya ada buat pemilihan presiden mahasiswa juga Pak. Jadi kira-kira di bulan Februari kita akan on air buat itu. Oke, itu untuk Radio Kema. Kalau webinar kira-kira kapan, Kang? Webinar juga rencana kan kalau Radio Kema itu berjalan terus berjalan. Kalau webinar kan cuma sekali. Nah, di bulan Februari juga dilaksanainnya. Siap. Oke, Februari berarti kegiatan kawan-kawan dari Kabinet Expert mungkin sangat-sangat hektik ya, sangat-sangat luar biasa sibuk, tapi insya Allah hasilnya akan sangat luar biasa dan akan berguna ya bagi mahasiswa dan juga masyarakat umum. Wow, can't wait ya. Kita harus menunggu on air-nya Radio Kema dan juga webinar. By the way, untuk webinar apakah internal di mahasiswa saja atau umum juga boleh ikutan? Nah, Pak, buat itu tuh kita ada 2 plan, Pak. Ada yang pertama tuh plan yang pertama itu buat mahasiswa saja. Yang kedua plannya juga buat umum juga, Pak. Soalnya di sini kan kita tidak tahu mahasiswa yang berwirausaha itu ada berapa orang, takutnya nggak memenuhi memenuhi forumnya. Nah makanya kita itu ada plan kedua itu diadain secara umum. Jadi semua misal ada dari kewirausahaan yang di luar itu bisa masuk ke dalam, bisa buat belajar juga, buat mereka menambah wawasan juga gitu Pak. Jadi istilahnya
BEM Kema tuh bukan berdampak ke mahasiswanya saja, juga. tapi berdampak ke masyarakatnya saja. Masyarakat juga kayak gitu. Wah, mantap. Kalau saya sih berharap secara pribadi plan yang kedua ya itu lebih mantap. Masyarakat umum yang memiliki usaha, para UMKM di khususnya mungkin di daerah Tanjung Sari bisa ikutan gitu ya, mendapatkan insight tentang dunia desain dari webinarnya yang akan diadakan oleh BEM BEM Kabinet Expert. Alright, good job. Baik, luar biasa program kerjanya. Mudah-mudahan lancar ya, Kang Sandi ya. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin kita kembali ke, kalau bahasa Inggrisnya mah back to the grassroots ya mungkin, atau kembali ke dasar, back to basic. Kembali ke basic. Mungkin ya mohon maaf kalau misalkan bahasa saya agak kurang enak gitu ya. Mohon maaf ya, karena saya juga agak sedikit awam sih di dunia keorganisasian. Mungkin bahasa gampangnya gini deh pertanyaannya. Apa sih kegunaan dari BEM bagi mahasiswa secara umum? Boleh dijelaskan? Ya Pak, buat kegunaan BEM sendiri yang pertama itu melatih buat public speaking juga Pak. Melatih public speaking, terus melatih buat menanggulangi tantangan masalah. Itu di BEM juga buat manajemen waktu, manajemen kegiatan, itu di BEM ada Pak. Di program kerja itu kan istilahnya kita tuh memanage waktunya kapan. Kita planning Pak, kita planning dari awal keperiodean sampai akhir keperiodean tuh itu maunya kapan. Kan kalau planning kayak gitu jadi tersusun lah Pak, susunnya. Jadi sistematis semuanya Pak. Makanya buat teman-teman di sini ya, teman-teman istilahnya mahasiswa Paperta lah di sini mah. Buat mahasiswa Paperta ya silakan kalian masuk ke organisasi yang ada di Paperta buat menambah ilmu kalian, buat menambah jejaring sosial kalian, buat menambah juga wawasan sama meningkatkan public speaking kalian. Istilahnya kayak gitu Pak. Soalnya ya kalau bisa disebutkan sekarang tuh mahasiswa tuh karena gimana ya, efek COVID. Jadi mahasiswa tuh kok terkait keorganisasiannya tuh masih kurang. Masih berkurang lah. Nah mungkin bisa dimulai dari sekarang, kita bisa meningkatkan lagi di keorganisasian mahasiswa, karena mahasiswa tuh dituntut buat kritis Pak. Betul sekali. Oke. Wah luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya summary-kan atau saya recap, hadirnya BEM bisa menjadi wadah untuk melatih manajemen waktu ya, lalu juga public speaking, mungkin menambah atau memperluas jejaring ya, dan sebagainya. Wah ternyata BEM itu sangat luar biasa berguna ya bagi mahasiswa. Kalau dalam kasus ini bagi mahasiswa Fakultas Pertanian. Nah jadi bagi adik-adik di luar sana yang mau mendaftar nih ke Fakultas Pertanian UNWIM ya, kalau sudah terdaftar sebagai mahasiswa, jangan ragu ya Kang Sandi ya untuk ikutan organisasi, lebih khususnya BEM dan juga organisasi yang lain. Oke, menarik nih. Apakah di BEM ya, khususnya di BEM Faperta UNWIM ya, apakah ada semacam coaching gitu secara berkala gitu, ada pembinanya gitu atau bagaimana Kang Sandi? Kalau buat sekarang itu buat di BEM sendiri, karena kita mahasiswa kayak Pak, ya Pak, buat pembina itu nggak ada, tapi penanggung jawab ada. Penanggung jawab ada itu dari dekan langsung Pak, dari dekan langsung buat penanggung jawabnya. Kalau dari pembina itu nggak ada, soalnya kan kita tuh mahasiswa Pak, jadi kita yang mengatur, memanage semua yang ada di BEM sendiri Pak. Nah istilahnya jika kurang, nah atau apapun itu yang menegur langsung dari dekan. Kayak gitu sama mahasiswa, karena mahasiswa kan istilahnya dituntut buat mandiri Pak gitu. Baik. Wah luar biasa ya. Di satu sisi dituntut untuk mandiri, menyelesaikan semua permasalahannya sendiri gitu ya. Tapi ada pengawas mungkin ya, atau pembina dari dekan. Kalau misalkan ada sesuatu yang di luar rel mungkin ya, bisa langsung diperbaiki oleh dekan. Oke, good. Oke, mungkin last question ya. Mungkin Kang Sandi bisa mengelaborasi atau menjelaskan prestasi mungkin ya, prestasi yang sudah diraih oleh BEM Faperta UNWIM
Ya, mungkin selama Kang Sandi menjabat atau mungkin secara keseluruhan bisa dijelaskan Kang Sandi? Kalau buat prestasi bagi BEM sekarang Pak, alhamdulillahnya kita udah menangani pengkaderan dari angkatan 2023 Pak. Buat menangani pengkaderan dari angkatan 2023 dengan konsepan yang sedikit berbeda lah dari sebelumnya dan menarik minat mahasiswa buat masuk ke organisasian, dan alhamdulillahnya kita tuh berhasil buat menarik minat mahasiswa angkatan 2023 untuk masuk ke organisasian. Itu mau ke UKM, ke himpunan, ke BEM juga udah ada sebagian mahasiswa yang nanya-nanyain buat masuk ke organisasian, dan itu terus dari kita juga udah ngelaksanain itu aspirasi Pak, aspirasi dari mahasiswa untuk lembaga juga Pak. Kita menjembatani aspirasi mahasiswa itu ke lembaga. Nah, buat audiensi ya dan lain halnya itu udah dibicarakan kita sama lembaga kayak gitu Pak. Mungkin kalau dari kemarin tuh cuma ya yang sudah terlaksana itu pengkaderan sama aspirasinya Pak. Mungkin buat kedepannya ya insya Allah kita juga bakal ngadain kompetisi buat mahasiswa atau juga buat umum gitu Pak. Oke. Wah, saya kira itu luar biasa ya, menarik minat mahasiswa angkatan 2023 ya untuk masuk ke organisasi, tidak hanya BEM gitu ya, tapi organisasi yang lain. Oke, luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya sahabat Unwim. Saya pribadi mendapatkan insight yang sangat banyak terkait BEM, Fakultas Pertanian Universitas Sunaya Mukti, dan juga mungkin dunia keorganisasian di mahasiswa di tingkat universitas secara umum. Oke, baik, mungkin kita sekarang sudah berada di ujung video ini ya. Mungkin Kang Sandi ada sepatah atau dua patah kata terakhir. Waduh, kayak apa aja kata terakhir gitu ya. Ya, bukan terakhir ya, mungkin kata-kata untuk mengakhiri video kali ini yang bisa Kang Sandi ucapkan ke sahabat Unwim semuanya, silakan. Ya Pak, mungkin dari saya ya, buat mahasiswa yang mau masuk ke Unwim, itu khususnya mahasiswa Peperta, silakan kalian buat mendaftarkan diri di Peperta. Nah, mendaftarkan dirinya nanti bisa lewat humas, bisa lewat PMB juga. Nah, mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa yang mau ikut ke organisasian dan lain halnya, kalian bisa masuk di UKM, di himpunan sama BEM. Nah, kalian bisa belajar di situ. Dan juga mungkin terima kasih buat Humas Unwim juga telah telah mengundang saya sebagai BEM Peperta Unwim itu untuk ada di podcast ini. Mungkin saya berterima kasih sebanyak-banyak mungkin buat Humas. Semoga podcast ini tetap berjalan dan semoga Humas juga itu semakin berkembang dan bisa bekerja sama BEM, sama himpunan, sama UKM juga. Mungkin terima kasih buat mahasiswa yang mau masuk UNIM, ditunggu soalnya ya kita pertanian dan kita juga universitas pertanian tertua di Indonesia. Terima kasih. Oke, sama-sama Kang Sandi itu apa yang disebutkan atau yang dimention oleh Kang Sandi itu betul sekali ya. Jadi bagi adik-adik nih atau mungkin para orang tua yang bingung mau menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya kemana, pilihlah Fakultas Pertanian Universitas Sunaya Mukti ya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Kang Sandi. Fakultas Pertanian yang ada di Universitas Sunaya Mukti itu bisa dibilang yang paling tua di Indonesia ya. Itu roots-nya itu dari tahun 1916 kalau saya tidak salah ya, dari Landbouw Brigade School di zaman kolonial Belanda. Wah, itu pengalamannya sudah sangat luar biasa ya. Di bidang ilmu pertanian dapat ya secara komprehensif. Ada juga skill-skill yang lain seperti Kang Sandi sebutkan tadi, keorganisasian, public speaking dan sebagainya. Nah, jadi jangan ragu dan bimbang untuk kuliah di Unwim, wabil khusus di Fakperta Unwim ya, Fakultas Pertanian Universitas Sunaya Mukti. Nah, jangan lupa untuk terus pantengin sosial media Universitas Sunaya Mukti ya, sahabat Unwim semuanya, karena semua info terkait penerimaan mahasiswa baru ada di situ semuanya. Kalian boleh follow Instagramnya, Facebook juga ada, Twitter ya yang sekarang namanya X, TikTok juga ada ya, Om Maul ya, di sini kebetulan ada Om Maul. Lalu juga ada YouTube nih, subscribe juga. Lalu ada LinkedIn, wah lengkap sekali ya. Klik semuanya, dan juga ada Google My Business. Jadi sahabat Unwim tinggal ketik Unwim atau Universitas Sunaya Mukti di kolom pencarian. Di situ akan ada informasinya lengkap ya dan selalu up to date.
Oke, baik saudara-saudara sekalian, sahabat Unwim yang berbahagia, tiba saatnya kita di ujung acara ya. Mungkin hatur nuhun Kang Sandi atas partisipasinya. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan kabinet expert tetap berkembang ya, selalu berkembang dan semua program kerjanya bisa berjalan dengan sukses. Baik sahabat Unwim semuanya, sekian dari saya untuk video kali ini. Jangan lupa ya, tadi sudah saya sebutkan, subscribe dan follow semua sosial media Humas Unwim ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Humas Unwim, informasi terkini, teknologi terdepan. Bye bye everyone.